pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran secara daring sebagai bahan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur instalasi Debian 9.1 tipe CLI menggunakan VirtualBox. Nah, kita akan mengkondisikan kelas untuk mengikuti Google Meet yang akan kita lakukan. Proses pembelajaran yang kita lakukan ada secara sinkron dan asinkron. Untuk materi sinkron itu kegiatan pendahuluan. Nah, yang kedua kegiatan asinkron, ya ini kegiatan inti, yakni peserta didik berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya melalui grup WA, dan di grup tersebut tetap kita pantau sebagai guru mata pelajaran. Dan yang ketiga kegiatan sinkron. Jadi kegiatan penutup kita melakukan Google Meet kembali untuk membahas hasil diskusi kelompok. Jadi para peserta didik akan presentasi perihal hasil yang mereka diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang materi yang telah kita berikan. Nah, di saat presentasi itu juga kita akan memberikan kesimpulan dan pengarahan kepada para peserta didik. Nah, bagaimana proses yang akan kita lakukan? Silakan disimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya ya. Sehat. Ini untuk di Pekanbaru, sekarang angka COVID sedang naik, jadi sebaiknya jika tidak ada kegiatan yang harus di luar rumah, sebaiknya kegiatan yang dilakukan adalah di dalam rumah. Kebetulan istri bapak kerja di rumah sakit, jadi kemarin itu sempat dalam sehari sampai 300 lebih yang masuk rumah sakit kasusnya dari sakit COVID-19. Jadi sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang harus keluar rumah, sebaiknya di rumah saja. Oke ya Ananda semuanya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kepada Muhammad Ridwan untuk memimpin berdoa. Silakan Muhammad Ridwan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih bagusnya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan sudah memimpin berdoa pada hari ini. Baiklah Ananda, pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Bapak akan share slide presentasi. Sudah tampil slide-nya Ananda? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita berjumpa pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 11 TKJ 1. Nah, pada hari ini kita akan memperdalam materi perihal langkah-langkah instalasi Debian 9.1 yang tipe CLI dengan menggunakan VirtualBox. Nah, jadi Ananda nanti juga jangan lupa mengisi absensi yang sudah Bapak share di Google Classroom. Nah, sebelumnya yang perlu Ananda ketahui bahwa pada tanggal 25 November nanti bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Nah, mungkin karena kita dalam kondisi pandemi ini, Bapak harapkan nanti Ananda semuanya tetap memberikan ucapan selamat Hari Guru kepada minimal kepada wali kelas Ananda sendiri. Jadi Bapak harapkan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, Ananda diharapkan tetap mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru Ananda semuanya, terutama kepada wali kelas Ananda. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana proses instalasi Debian tipe GUI. Jelas bahwa proses instalasi yang kita lakukan itu kebanyakan mengklik gambar atau mengklik tombol yang tampil saat proses instalasi. Bisa diklik next atau diklik isi untuk datanya apa. Nah, sedangkan pada hari ini kita akan memperdalam yang CLI. Kenapa kita akan memperdalam yang CLI? Karena pada review data yang Bapak rekap kemarin itu, Ananda masih kurang paham untuk bagian yang CLI. Sedangkan yang GUI, rata-rata Bapak lihat
dari LKPD-nya sudah sangat paham. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui praktikum, Ananda mampu membangun atau menginstalasi serta mendemonstrasikan instalasi sistem operasi dengan etos kerja dan rasa ingin tahu. Yang kedua, melalui praktikum, Ananda mampu menganalisis prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan instalasi Debian tipe CLI dengan rasa penuh ingin tahu. Pada materi yang Bapak share di Classroom berupa bahan ajar, Ananda nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompok Ananda masing-masing. Nah, di dalam diskusi, Ananda akan mempelajari perihal apakah yang dimaksud dengan tipe instalasi CLI tersebut. Yang kedua, bagaimana prosesnya? Jika kita ingin menginstal yang tipe CLI, bagaimana prosesnya? Dan yang ketiga, akan ada nanti yang namanya setting IP address. Mengapa IP address itu perlu untuk disetting? Nah, itu juga akan Ananda pelajari pada pertemuan hari ini. Dan terakhir nanti Ananda juga menyimpulkan manakah tipe instalasi yang lebih ringan antara GUI dan CLI. Sebelumnya Bapak ada sebuah video. Nah, ini Bapak ada sebuah video. Menjelaskan tentang cara penginstalan Debian 9.1 yang tipe CLI di VirtualBox. Nah, sebelum menonton yang tipe CLI ini, sebaiknya tonton dulu yang tipe GUI. Nanti linknya akan kita masukkan di dalam deskripsi. Ya, di sini boleh. Atau mau kita buat namanya Debian CLI juga nggak ada masalah. Intinya ini hanya penamaan saja. Jadi terserah kita mau buat namanya apa gitu, untuk nama mesinnya. Lalu tipenya kita ambil Linux. Dan ingat, versinya ini karena kita pakai Debian-nya yang 32 bit, maka kita ambil yang Debian 32 bit. Kan kita ambil Debian yang 64 bit. Kalau ISO kita nanti adalah yang 64 bit, maka kita pilih yang 64. Tapi karena ISO yang kita pakai adalah 32 bit, maka kita pilih 32 bit. Lalu klik next. Ini adalah recommended RAM yang akan digunakan, total kapasitas hard disk yang mau kita gunakan untuk belajar yang. Nah, kita ambil mesinnya yang kita buat tadi, Debian CLI. Langkah berikutnya, kita atur untuk penginstalannya dengan klik setting. Lalu kita klik storage. Nah, yang kosong ini empty. Kita masukkan ISO-nya ke sini dengan cara klik yang sebelah kanan ini. Kita ambil choose virtual. Lalu kita buka folder tempat kita menyimpan ISO dari Debian-nya. Nah, ini dia, DVD yang pertama kita pilih. DVD yang kedua adalah untuk konfigurasi. Jadi kita gunakan yang DVD pertama saja. Untuk menginstal yang GUI seperti kemarin. Kita tunggu loadingnya. Kita besarkan aja. Nah, di sini dia. Kemarin kalau kita mau nginstal yang GUI, itu yang kita pilih adalah graphical install. Nah, buat yang belum nonton penginstalan Debian 9.1 menggunakan metode yang GUI, itu nanti bisa melihat linknya di deskripsi. Jadi yang belum nonton versi GUI, sebaiknya nonton dulu yang GUI, baru nonton video yang CLI. Nah, kalau yang belum nonton nanti akan disertakan link video yang tentang GUI-nya di deskripsi. Nah, kemarin kalau kita yang GUI, kita pilih yang di atas, yang graphical install. Nah, karena kita mau buat yang CLI, yang kita pilih adalah yang di bawahnya, install saja. Lalu kita tekan enter. Oke, itu tadi videonya, proses bagaimana kita menginstal Debian tipe CLI. Nah, pada video yang Bapak tampilkan tadi, terlihat bahwa kalau kita mau menginstal yang CLI itu memang harus menggunakan keyboard untuk menginputkan perintahnya. Bisa menggunakan tombol up atau tombol down. Sedangkan kalau kita yang tipe GUI itu menggunakan mouse. Tahapan-tahapan saat Ananda menginstal nanti, yang pertama adalah tentunya pembuatan virtualnya, pembuatan mesin virtualnya.
Yang kedua, memasukkan image Debian-nya, ISO Debian-nya ke dalam mesin virtual. Yang ketiga, menentukan urutan booting. Dan yang keempat adalah melakukan instalasi tipe CLI. Nah, pada hari ini apa yang akan Ananda kerjakan? Akan ada nanti yang namanya LKPD Bapak share ke Google Classroom. LKPD hari ini adalah tugas kelompok. Jadi nanti Ananda akan berdiskusi dengan rekan-rekan sekelompoknya. Nah, yang Ananda diskusi jadi yang Ananda kerjakan adalah diskusi kelompok. Nanti membahas bagaimana langkah-langkah instalasi Debian 9.1 menggunakan VirtualBox yang tipe CLI. Apa yang Ananda diskusikan dengan rekan sekelompoknya? Yang didiskusikan adalah pada tabel yang berikut ini. Jadi seperti biasa, ada gambar. Nanti gambar ini Ananda analisa apa perintahnya, perihal apa gambar ini, dan semua gambar yang ditampilkan adalah berupa settingan mesin virtual dan langkah-langkah instalasi pada Debian CLI. Jadi ada 7 tahapan, serta ada 2 analisa yang harus Ananda kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, disertai dengan kelompok. Nah, jadi kita ada 5 kelompok. Nanti sekitar jam 4 kita akan Google Meet kembali, akan membahas hasil dari diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok Ananda kerjakan di grup WA. Seperti biasa nanti hasil dari diskusi grup WA tersebut dikirimkan ke dalam Google Classroom, dan LKPD yang sudah diisi juga dikirimkan ke Google Classroom. Saat presentasi nanti, siapkan 1 orang yang menjadi juru bicara. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, nanti jam 4 kita akan presentasi, siapkan 1 orang juru bicaranya, atau boleh semuanya mau jadi juru bicara juga tidak apa-apa. Untuk penilaian yang Bapak berikan adalah tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sikap ketika Ananda Google Meet, ketika presentasi, apakah ada pertanyaan nantinya, apakah Ananda bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu akan Bapak jadikan penilaian akhir untuk pertemuan mata pelajaran kita pada semester ini. Jadi, itu yang akan Ananda diskusikan bersama kelompoknya pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Yang ngumpulinnya 1 orang aja? Ya, seperti biasa, 1 orang saja. Kasih, Pak. Wakilan dari kelompoknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang selalu ikut Google Meet. Terima kasih, sampai jumpa jam 4 sore. Tetap jaga kesehatan, semoga apapun yang kita lakukan pada proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.
sudah pukul 4 sore, saatnya kita Google Meet kembali dengan para peserta didik membahas hasil diskusi kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok akan presentasi, sekaligus ini adalah rangkaian penutup di dalam tahapan-tahapan pada RPP yang telah dibuat. Jadi ini adalah kegiatan penutup, nanti guru bersama peserta didik akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Walaupun ini ya kondisi di sekitaran Rumbai sedang hujan, tapi kita harus tetap semangat untuk presentasi pada hari ini. Gimana, ada kendala? Aman ya, lancar semuanya? Nah, itu Aman, Pak. ya. Nah, itu kan materinya pendalaman materi untuk tipe instalasi CLI. Nah, kita langsung saja untuk presentasi per kelompok. Nanti kalau ada teman yang mau menambahkan, silahkan. Kita mulai saja. Untuk nomor 1 sampai 3, dipersilahkan kelompok 1. Gambar 1 menunjukkan langkah untuk kita menentukan ukuran memori yang akan kita gunakan untuk menggunakan komputer virtual. Oke, berarti men-setting memori. Kedua, Yang kedua, langkah untuk mencari file image Debian yang telah di-download sebelumnya atau pemasukan ISO. oke, yang ketiga, Nomor 3 saya, Pak. nomor 3, siapa? Demita, Pak. Oke, silakan Demita. Untuk pemindaian CD atau DVD, Pak. Pemindaian CD atau DVD. Pada gambar nomor 1, itu sudah tepat yang disampaikan bahwa itu adalah untuk pensettingan memori yang kita gunakan pada mesin virtual yang mau kita buat. Nah, yang kedua, itu adalah proses penginputan ISO ke dalam sistem pada mesin virtual. Nah, yang ketiga, itu adalah langkah di mana kita mau memindai atau menginputkan CD berikutnya beserta file-file yang mau kita install. Nah, jadi apakah kita mau menambahkan paket-paket yang mau kita instalkan? Karena file tersebut belum lengkap di CD yang kita, di ISO yang kita masukkan. Jadi mau misalnya paket instalasi DNS misalnya, apakah kita mau masukkan CD yang lain gitu. Nah, jadi itu keterangan dari gambar 1 sampai 3. Oke, kita lanjut aja ke kelompok kedua untuk gambar nomor 4 sama gambar nomor 5. Ayo, siapa? Sofia, Pak. Oke, silakan Sophia. Nomor 4 dan 5. Nomor 4 itu memindai CD atau DVD lainnya dan penggunaan mirror pada jaringan. Oke, Nomor 5. nomor Nomor 5 5 saya, Pak. Ah, boleh. Ayo, silakan. Nomor 5 tuh proses pemilihan aplikasi yang ingin diinstal. Pemilihan aplikasi yang ingin diinstal. Oke. Tadi Sophia udah menjelaskan nomor 4 dan Taufik yang nomor 5. Nah, yang dijelaskan Sophia tadi, apakah mau membuat sebuah mirror gitu ya dalam sebuah jaringan. Maksudnya adalah kita apakah ini mau menggunakan sumber daya dari yang lain gitu untuk menginstal Debian-nya. Apakah kita pakai, ada istilahnya repo yang diberikan oleh beberapa shortlist dari beberapa mirror yang diberikan. Seperti misalnya ada kambing.ac.id. Nah, namanya memang kambing ya. kambing.ui.ac.id. Yang kedua ada Kartolono ya.
Kartolo ya. Kartolo itu dari ITS. Jadi namanya memang unik. Itu sengaja dari founder-founder yang membuat repo tersebut gitu. Nah, jadi maksud dari soal nomor 4, apakah kita mau menginstal dari kambing tadi itu gitu. Tapi akses internet akan sangat berat. Makanya sebaiknya ketika kita menginstal, proses nomor 4 ini yang kita pilih adalah tidak. Oke, kita lanjut saja ke kelompok keempat. Analisis. Analisis nomor 1 dan analisis nomor 2. Oke, silakan kelompok 4. Siapa? Saya, Pak. Noval. Silakan Noval. Kesimpulan perbedaan Debian tipe GUI dan CLI. Kalau berbasis CLI, hanya menyampaikan teks berupa huruf, angka, dan karakter khusus. CLI memiliki kelebihan, pengoperasiannya lebih mudah, ruang yang dibutuhkan tidak terlalu besar, tidak memerlukan memori yang besar, dan kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Kekurangan model CLI adalah model operasinya teks, sistem operasinya tidak mudah digunakan atau tidak user friendly. Yang ketiga, tidak kompatibel terhadap software gratis. Terus, sedangkan sistem operasi berbasis GUI, tampilannya lebih atraktif sehingga lebih nyaman dan menyenangkan. Terus kelebihannya, desain grafis lebih menarik, mudah digunakan, terus menarik minat pengguna, berinteraksi dengan komputer lebih baik. Terus kekurangannya, memorinya menggunakan memori yang besar, bergantung pada hardware, dan kurang fleksibel. Oke, nah yang nomor 2-nya, mana yang Nomor 2, Cahyadi. lebih ringan? CLI atau GUI? Tergantung penggunaan Debian itu sebagai apa. Kalau untuk server, jelas instalasi Debian. Secara CLI lebih baik. Kalau hanya untuk PC atau klien, GUI lebih baik. Oke, mungkin Cahyadi lagi apa tadi itu ya, diingatkan dulu sama Noval baru menjawab. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Noval dan Cahyadi Hidayat, nah itu sudah sangat tepat. Makanya kita sebenarnya kendalanya hanya di praktek sekarang ini lagi. Makanya kalau kita ada praktek, Bapak sangat yakin apa yang kita pelajari saat ini sudah tergambarkan semuanya. Kalau sekarang ini mungkin Ananda masih ya meraba ini apa ya, oh ini loh gambarnya gitu. Karena belum bisa praktek, kecuali yang sudah pernah membuat videonya, bahkan ada beberapa orang kemarin itu yang ngirim ke Bapak, sudah melakukan instalasinya, dia udah tergambar, oh ini loh. Tapi kalau yang belum, nah memang kesulitan kita di situ sekarang ini. Jadi yang disampaikan oleh Noval dan Cahyadi Hidayat tadi, sudah sangat tepat bahwa kalau kita menyimpulkan dari tipe GUI dan CLI, jelas bahwa kedua tipe tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita saja lagi sebagai pengguna mau menggunakan yang mana dan untuk apa kita gunakan. Maka jawabannya nyambung dengan nomor 2. Kalau kita mau menggunakannya untuk server, sebaiknya tipe CLI lah yang digunakan karena lebih ringan ketimbang dengan tipe yang GUI. Namun kalau kita hanya untuk pemakaian sehari-hari, sebaiknya yang digunakan adalah tipe GUI karena dia sudah user friendly, mudah digunakan intinya. Ketimbang dengan yang CLI, kalau CLI semua sintak, semua konfigurasi harus diketik. Jadi semua perintah harus diketik menggunakan keyboard untuk diinputkan ke dalam sistem. Kelompok terakhir, kelompok 5, kesimpulan. Siapa kesimpulan? Ridwan, Pak. Oke, Ridwan, silahkan. Dari pembelajaran tipe instalasi Debian berbasis GUI dan CLI dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tipe instalasi CLI lebih ringan daripada tipe GUI karena tipe CLI berbasis teks tidak grafis dan tipe CLI harus menggunakan sintak untuk mengoperasikan yang berakibatkan tidak user friendly. Oke, jadi kesimpulan sebenarnya sudah kita bahas pada analisis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa sekali lagi
ketika kita sebagai seorang administrasi server, kita harus tahu bahwa server yang mau kita buat ini apa kegunaannya, untuk apa, untuk berapa user. Nah, sehingga setelah kita memetakan hal tersebut, kita bisa memilih mau pakai tipe GUI atau pakai tipe CLI. Nah, kalau dia untuk server, sebaiknya sekali lagi adalah tipe CLI. Nah, itulah yang akan kita lakukan praktikumnya. Jadi sekali lagi Bapak sangat berharap untuk bisa praktikum pada semester depan. Doakan saja semuanya kembali seperti biasa, kita bisa bersekolah. Nanti jangan lupa untuk mengirimkan LKPD yang sudah diisi semuanya. Jadi yang sudah diisi nanti kirimkan ke Classroom, nanti akan Bapak buat ininya tempat pengumpulannya. Yang pertama LKPD, yang kedua screenshot WA beserta foto-foto. Misalnya kalau Ananda lagi mengerjakan foto saja, itu akan menambah nilai plus buat Ananda. Dan nanti akan Bapak share ada untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan men-share link latihan yang Bapak share nanti di Google Classroom. Untuk semuanya itu, batas terakhir mengumpulkannya adalah jam 8 malam. Jadi selesai ini nanti langsung kerjakan latihannya, hanya 10 soal yang dikerjakan. Screenshot WA-nya langsung dikirim. Paling lama nanti juga LKPD-nya dikirim jam 8 malam. Paling lama. Terima kasih kepada Ananda semuanya telah aktif mengikuti rangkaian pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Mulai dari kita pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir untuk di semester ini. Tidak akan terasa minggu depan kita sudah ujian semester. Harapan Bapak semuanya kepada Ananda adalah pelajari kembali modul-modul yang telah Bapak berikan. Sekali lagi terima kasih sudah aktif mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran Bapak. Mohon maaf jika Bapak banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semoga di Januari nanti kita bertemu di dalam kelas untuk melakukan praktikum pada pelajaran yang telah kita pelajari selama ini. Terima kasih dan mohon doanya agar kita semuanya diberi kesehatan dan kita dapat bersekolah seperti biasa. Oke. Terakhir, marilah kita tutup pembelajaran kita pada semester ini dengan doa yang dipimpin oleh Putra Mahardika. Kepada Putra dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Ananda semuanya. Terima kasih telah berpartisipasi dan mohon doanya kuliah Bapak juga lancar. Moga-moga semuanya diberi kelancaran dalam semua aktivitas kita. Ahwan minkum, mohon maaf jika ada salah. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih Pak. Ya, sampai jumpa semester depan. Oke, Pak. Mohon maaf jika banyak kekurangan selama mengajar Ananda semuanya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk.